Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Nurwaji selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Ki Ageng Ngaliman akan menceritakan atau menarik kembali ke belakang sejarah berdirinya MTS Ki Ageng Ngaliman. Perlu diketahui bahwa MTS Ki Ageng Ngaliman ini berdiri sejak tahun 1993. Dilatar belakangi karena pada saat itu banyak siswa-siswi lulusan sekolah dasar yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang Tsanawiyah atau SMP di luar Sudimoro. Mengingat Sudimoro adalah daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Pada saat itu kalau ingin melanjutkan itu harus ke kota, yaitu ke Nganjuk yang jauhnya kurang lebih 25 km dari desa. Sehingga kami pada saat itu setelah lulus dari kuliah itu dipanggil oleh tokoh-tokoh masyarakat, yaitu ada pada satu ada Pak Kiai almarhum Pak Kiai Masari, ada Pak Kiai Mas Duki, ada Pak Kiai Haji Soleh, Pak Kiai Damiri, dan tokoh-tokoh yang lain itu memanggil, mengumpulkan beberapa tokoh dan pemuda untuk membahas bagaimana berdirinya lembaga pendidikan formal di Sudimoro Harjo. Selanjutnya pada saat itu rapat pertama saya ingat yaitu sekitar bulan Januari 1993, itu beberapa tokoh berkumpul di rumah kediaman Pak Roisuddin. Kebetulan beliau adalah tokoh Sudimoro dan menjadi dosen di Unsri Palembang. Dia pulang terus mengajak beberapa tokoh untuk membahas berdirinya lembaga. Di situ sudah disepakati bahwa harus ada lembaga pendidikan formal setingkat SLTP. Untuk selanjutnya bulan Februari berkumpul lagi di rumah kediaman Bapak Kiai Mas Duki. Pada saat itu hadir beberapa tokoh tokoh-tokoh masyarakat, yaitu ada Pak Kiai Kamsi, Pak Kiai Sotrodin, Bapak Kiai Dimyati, Bapak Kiai Marsain, ada Pak Kiai Haji Soleh, sepakat untuk mendirikan lembaga pendidikan. Nah, dengan nama beberapa muncul pada saat itu nama-nama, akhirnya disepakatilah namanya adalah MTS Ki Ageng Ngaliman. Mengapa mengambil Ngaliman? Karena Mbah Ngaliman adalah tokoh agama pertama kali yang menyebarkan agama Islam di Sudimoro Harjo. Untuk selanjutnya bulan April
bulan April kami mengurus akte yayasan dengan beliau Bapak almarhum Bapak Kiai Masyari untuk mengurus akte yayasan, yaitu dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Ki Ageng Ngaliman di bawah akte notaris Pitoyo Kusumo. Itu tanggal 4 April 1993. Dari akte yayasan itu akhirnya kita memproses untuk izin operasional melalui kantor agama Kabupaten Nganjuk. Bulan Juni izin operasionalnya sudah terbit, sehingga dimulailah rapat pertama, yaitu pembentukan penyusunan organisasi Madrasah Sanawiyah. Pada saat itu disepakati bahwa kepala madrasahnya adalah Bapak Muksin, putra dari Bapak Kiai Mas Duki, yang pada saat itu beliau merangkap menjadi dosen di Tribakti Kediri. Terus wakil kepala madrasahnya adalah saya sendiri, terus dibantu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Bulan Juni 1993 dimulailah pendaftaran siswa baru. Pada saat itu alhamdulillah siswa baru pada saat itu terkumpul atau yang mendaftar kurang lebih ada 40 siswa. 40 sekian siswa, dan dimulailah pembelajaran pertama atau kegiatan belajar mengajar pertama bulan Juli tahun 1993. Tahun 94 dikarenakan Pak Muksin kepala madrasahnya ada tugas baru menjadi dosen di UIN, STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Ponorogo, dan beliau waktunya tidak bisa maksimal sehingga diganti oleh beliau Bapak Mas Hari, Bapak Kiai Mas Hari, tahun 94 sampai dengan tahun 2008. Tahun 2008 ada pergantian kepala dikarenakan Bapak Mas Hari harus menduduki menjadi ketua yayasan, sehingga kepala madrasahnya dipercayakan kepada saya mulai tahun 2008 sampai saat ini. Untuk siswa, yang alumni siswa kurang lebih sekarang ini kami sudah mengeluarkan siswa kurang lebih ada sekitar 750-an siswa yang alumni MTS yang sekarang sudah menyebar di mana-mana, bahkan ada yang sudah menjadi guru, ada yang menjadi dosen, dan ada yang menjadi ASN sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk selanjutnya, untuk tahun ini alhamdulillah dengan proses perkembangan zaman, MTS Ki Ageng Ngaliman sudah bisa mengikuti perkembangan, dibuktikan sekarang kalau ujian sudah tidak perlu pakai naskah, sudah menggunakan komputer atau laptop,
karena kita sekarang sudah punya laboratorium IT. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya lagi, untuk gurunya alhamdulillah ada 11 guru yang sudah berstatus sertifikasi, dan yang 3 ini masih menyusul untuk mengikuti PLPG, atau kalau zaman sekarang harus menempuh 1 tahun lagi, ini masih dalam proses. Yang terakhir, ini mulai pendaftaran baru, siswa baru, penerimaan siswa baru. Mari warga masyarakat yang punya anak, cucu, ponakan, adik, mari kita daftarkan di MTS Ki Ageng Haliman, milik kita sendiri, satu-satunya lembaga pendidikan formal milik masyarakat yang ada di Sudiwodoharjo. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.